Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun Aziza, NIM 186.304/2017, Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B. Kali ini saya ingin memaparkan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Role Playing untuk Meningkatkan Minat Belajar Sosiologi pada Siswa SMA Negeri 1 Polewali kelas 11 IPS 2. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke proposal ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru-guru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu kurangnya perhatian siswa dalam kelas dan guru yang mengajar melakukan model pembelajaran yang monoton, serta guru tidak dapat mengelola kelas dengan baik sehingga membuat siswa merasa bosan dan minat belajarnya menjadi menurun. Selanjutnya, mengapa saya memilih mata pelajaran sosiologi dan minat belajar? Karena minat belajar siswa dalam pelajaran sosiologi lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Dan mengapa model pembelajaran role playing yang saya pilih? Karena model pembelajaran ini dapat membuat minat belajar siswa menjadi meningkat dengan berpura-pura atau berakting di dalam model pembelajaran ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan minat belajar sosiologi pada siswa SMA Negeri 1 Polewali kelas 11 IPS 2. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya rumuskan, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan minat belajar sosiologi melalui penggunaan model pembelajaran role playing pada siswa SMA Negeri 1 Polewali kelas 11 IPS 2. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian bagi siswa adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa, memperbaiki kesalahan dalam proses pembelajaran, dan membantu kesulitan dalam proses pembelajaran. Sedangkan manfaat penelitian bagi guru adalah mengembangkan kinerja guru, membantu mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pembelajaran, dan memperbaiki metode atau model pembelajaran yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat penelitian bagi sekolah. Manfaat penelitian bagi sekolah adalah mendapatkan strategi atau model pembelajaran yang baru, memiliki guru yang profesional, dan meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya adalah manfaat penelitian bagi pengemban ilmu. Nah, manfaat penelitian bagi pengemban ilmu adalah menambah bahan artikel ilmiah, untuk menambah wawasan bagi peneliti, dan sebagai pedoman penulisan bagi penulis yang lainnya. Selanjutnya adalah kajian pustaka dan hipotesis tindakan. Nah, kajian pustaka saya itu ada dua. Yang pertama adalah minat belajar, dan yang kedua adalah model pembelajaran role playing. Minat belajar terbagi menjadi dua kata, yaitu minat dan belajar. Minat menurut Wardiana U adalah dorongan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sedangkan belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, jadi minat belajar adalah dorongan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar ada 3, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan
dengan siswa yang terdiri dari dua faktor, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis adalah aspek yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan jasmani siswa. Contohnya adalah kelengkapan anggota tubuh, kenormalan fungsi organ tubuh, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan aspek fisiologis itu berkaitan dengan kondisi kejiwaan, contohnya adalah motivasi, bakat, intelijensi, dan lain-lain sebagainya. Nah, faktor eksternal selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi tumbuhnya minat siswa yang berada di luar diri siswa, yang terdiri dari lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial itu seperti teman sejawat, keluarga, terus lingkungan sekitar, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan lingkungan non-sosial itu adalah jarak rumah dengan sekolah, kondisi belajar di dalam rumah, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah faktor pendekatan belajar. Faktor pendekatan belajar adalah cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari materi tertentu. Selanjutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran role playing. Role playing adalah cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, dan unsur senang dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama adalah guru menyiapkan skenario yang akan ditampilkan, memilih partisipan, menyiapkan kelompok atau observer, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai, memainkan peran, pengamat mengamati skenario yang sedang diperagakan, selanjutnya adalah pengamat membahas skenario yang telah selesai diperagakan. Yang selanjutnya adalah pengamat menyampaikan hasil diskusinya. Yang selanjutnya adalah guru memberikan kesimpulan umum dan evaluasi serta penutup. Selanjutnya adalah kelebihan model pembelajaran role playing. Kelebihan model pembelajaran role playing ada beberapa, tetapi saya memilih mengambil 5 ini. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Yang kedua adalah siswa dapat merasakan perasaan orang lain, mengakui pendapat orang lain, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah melatih siswa untuk mendesain pikirannya. Yang keempat adalah siswa dapat berpikir dan bertindak kreatif. Dan yang kelima adalah siswa dapat memecahkan masalah dengan realistis. Selanjutnya adalah kelemahan model pembelajaran role playing. Kelemahan model pembelajaran role playing adalah yang pertama memerlukan waktu yang relatif panjang. Yang kedua adalah memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru dan murid. Yang ketiga adalah tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui model pembelajaran ini. Yang terakhir adalah kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Nah, selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori yang saya paparkan, maka hipotesis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah minat belajar sosiologi pada siswa SMA Negeri 1 Polewali kelas 11 IPS 2 dapat ditingkatkan jika digunakan model pembelajaran role playing.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Setting dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 1 Polewali yang terletak di Jalan Haji Andi Depu nomor 116, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Agustus 2021 dengan jumlah siswa 34 orang. Rencana tindakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan penelitian tindakan kelas yang diawali dengan tindakan penelitian pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan sebanyak 2 siklus. Hasil evaluasi pada siklus pertama belum mencapai hasil, maka dari itu dilakukan perbaikan pada siklus kedua. Pada refleksi siklus pertama dilakukan untuk menentukan tahapan-tahapan yang ingin dilakukan pada siklus kedua. Yang selanjutnya adalah siklus penelitian. Siklus penelitian yang pertama adalah siklus penelitian pertama yaitu perencanaan, kemudian dilaksanakan pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, dalam refleksi ini kita mengetahui untuk menentukan tahapan-tahapan yang ingin dilakukan pada siklus kedua. Nah, siklus kedua ini berulang lagi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian saya ada 3, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kedua adalah angkat minat belajar sosiologi, dan yang ketiga adalah lembar observasi siswa dan guru. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, dokumentasi, dan angkat minat belajar sosiologi untuk memperkuat data yang diperlukan. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah data kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil pengamatan sikap peserta didik dan angket. Sekian pemaparan proposal penelitian tindakan kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.